Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 311. Melalui tabrakan ini, He Anmin dapat merasakan bahwa level Tang Yi hanya sekitar 5 atau 6 bintang dari Raja Perang, yang mirip dengan level ketika dia tidak mengambil Crazy Demons. Tapi apa yang membuat He Anmin tidak jelas mengapa kekuatan bertarung Tang Yi begitu kuat. Jelas, kedua orang itu memiliki tingkat yang sama, tetapi Tang Yi pecah beberapa kali lebih kuat dari He Anmin, dan bahkan lebih dari 10 kali lebih kuat. Dan pada saat ini, He Anmin telah dipromosikan ke tingkat Kaisar Perang, dan seni bela diri ditampilkan di tingkat permukaan tanah. Apakah itu hanya imbang dengan Tang Yi? Apakah Anda melakukan kesalahan? Ini juga membuat He Anmin sangat bingung. Apakah Tang Yi, Raja Perang, kuat dalam kekuatannya sendiri, atau apakah dia menampilkan seni bela diri yang sangat kuat? Jadi dia bisa mengikat pertempuran dengan Kaisar. Jika itu adalah hubungan seni bela diri, maka tingkat seni bela diri apa yang ditampilkan, dan seni bela diri macam apa yang dapat membuat seorang panglima perang meledak agar sesuai dengan kekuatan panglima perang? Kelas atas. Atau perintah surgawi. Kaisar perang yang dipromosikan oleh benda-benda asing tidak lebih dari itu. Aku pikir betapa kuatnya itu. Tang Yi tersenyum jijik. Faktanya, Tang Yi sedikit terkejut ketika dia membuat dasi dengan He Anmin. Bagaimanapun, meskipun lawannya dipromosikan oleh benda-benda asing, Kaisar Perang Semu juga adalah Kaisar Perang, dan Raja Perang hanya Raja Perang. Level, kekuatan tidak tahu berapa banyak perbedaan, dan kesenjangan kekuatan Tang Yi dapat sepenuhnya dikompensasi oleh level. Setelah kekuatan Tang Yi meningkat, dia tidak memiliki pengalaman bertarung sendirian dengan Kaisar. Awalnya, dia masih khawatir bahwa He Anmin tidak bisa bersaing, tetapi setelah pukulan ini, dia yakin dan mungkin tahu kekuatan semu Kaisar ini sampai sejauh mana. Acaranya baru benar-benar dimulai, jangan terlalu bangga. He Anmin mendengarkan kata-kata Tang Yi, dan sedikit tidak bahagia. Wajahnya hitam. Sosoknya bergerak, dan dia terbang ke udara, menghadapi undangan Tang Yi untuk berperang. Beranikah kamu datang untuk melawanku? Mengapa tidak berani? Tang Yi tersenyum sedikit dan terbang. He Anmin melihat Tang Yi terbang ke langit, dan menatapnya jauh, dia tidak bisa menahan cibiran, berkata, tentu saja, memiliki keberanian, tapi sayangnya, keberanian ini tidak memungkinkan Anda untuk hidup lama, dan, mungkin Anda akan mati lebih awal. Sekarang, mati. Dengan mengatakan itu, He Anmin meninju Tang Yi dengan pukulan. Siapa yang mati belum tentu aku. Kata Tang Yi ringan, dan pada saat yang sama, dia meninju He Anmin dengan pukulan. Boom. Kedua belah pihak meninju satu pukulan, satu telapak tangan ke yang lain dan mulai berjuang keras. Kedua siluet terus berenang di langit, meninju dan bertabrakan. Boom boom boom. Serangkaian suara keras datang satu demi satu, dan akibat dari kekuatan riak lingkaran demi lingkaran terombang-ambing. Cerita bersambung di bawah ini. Surga dan iblis berkedip. He Anmin meledak dengan tinju. Hit mimpi buruk. Tang Yi membalas. Boom. Kedua belah pihak sekali lagi memainkan dasi, dan kedua belah pihak terkejut lagi. He Anmin baru saja menghilangkan kekuatan anti guncangan dan segera berbalik. Pukulan lain mengenai wajah Tang Yi. Kepala Tang Yi sedikit bergeser, dan tangan kanannya mundur ke arah leher He Anmin. Baru saja meretasnya. Menghadapi pisau tangan Tang Yi, He Anmin memblokir tangan kirinya, memblokir pisau tangan Tang Yi, merentangkan kaki kanannya, dan menendang Tang Yi. Melihat He Anmin menendang kaki kanannya, Tang Yi juga merentangkan kakinya dan bertabrakan dengan kaki He Anmin. Boom. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan terlempar ke belakang pada saat yang sama, sekali lagi bermain seri. 10 menit berlalu, dan keduanya tidak tahu berapa banyak gerakan yang dilakukan dan berapa kali mereka berusaha keras,
tetapi mereka masih belum mencetak skor kemenangan dan kekalahan, dan tidak ada yang punya cara untuk memenangkan siapapun. Itu tidak akan bekerja seperti ini. Levelku secara paksa ditingkatkan oleh pil Mad Devil, dan itu tidak bertahan lama. Jika itu berlanjut seperti ini, cepat atau lambat itu akan selesai. Setelah bertarung lagi dengan Tang Yi lagi, He Anmin mengambil keuntungan dari kekuatan anti-shock untuk sedikit menjauhkan diri dari Tang Yi dan tidak bergegas lagi. Pada saat ini, dia mengerutkan kening dan sangat cemas. Dia tahu bahwa situasinya saat ini cukup buruk baginya. Jika dia tidak menyelesaikan pertempuran lebih cepat, efek pil setan akan berlalu dengan cepat, dan dia akan jatuh ke dalam keadaan lemah. Tang Yi hanya perlu satu jari untuk membunuhnya. Namun, dia ingin menyelesaikan pertempuran dengan cepat, jadi dia harus menyelesaikannya. Kekuatan Tang Yi terlalu kuat, terlalu sulit untuk menang. He Anmin tidak punya cara untuk melawannya. Ketika He Anmin memakan pil iblis gila, dia berpikir bahwa dia dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, mendapatkan kembali darah Roh Kudus, dan kemudian meninggalkan tanah suci Xiaoji lebih awal untuk kembali ke gerbang melahap surga. Tapi dia malah membiarkan Tang Yi membunuh semua murid Tianmen lainnya. Ini sangat menyedihkan. Sepertinya tidak ada cara lain selain menggunakannya. Dia menundukkan kepalanya sejenak, mata He Anmin berkilat, dan sepertinya dia sudah membuat keputusan. Dia meraih jubah bersulam dan mengeluarkan botol obat. Botol obat itu merah, memancarkan cahaya merah darah yang sangat aneh. Dari botol merah ini, sebuah pil merah dicurahkan. Pil ini lebih kemerahan dan lebih ajaib daripada warna botolnya, seolah-olah itu kental dengan darah. Pil kepunahan dapat meledak potensi tubuh manusia, yang memungkinkan prajurit untuk meledak dalam waktu singkat. Efektivitas pil kepunahan sebenarnya mirip dengan pil setan gila, yang pertama adalah meningkatkan tingkat secara paksa, dan yang lainnya adalah untuk meledakkan potensi manusia, dan kekuatan tempur yang kuat meledak. Mereka semua adalah pil pembantu untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Cerita bersambung di bawah ini. Tapi, Crazy Demon Pill adalah obat mujarab yang asli dan sangat berharga, tetapi pil kepunahan adalah obat terlarang untuk prajurit. Palau Kontinen telah melarang pemurnian obat ini, tidak peduli apakah itu toko atau rumah lelang besar, pil semacam ini tidak lagi dijual atau dilelang, dan Zhongmen tidak akan mendistribusikan barang-barang tersebut. Efek yang sama juga merupakan obat mujarab yang meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, tetapi ada dua jenis perawatan. Setelah mengambil Crazy Demon dan, efek samping hanya lemah untuk jangka waktu tertentu. Setelah waktu berlalu, itu akan pulih dan tidak akan terluka. Tetapi pil kepunahan berbeda. Mengambil pil kepunahan adalah untuk merangsang potensi tubuh manusia dan membuat kekuatan tempur yang kuat meledak dalam waktu singkat, tetapi potensinya sangat misterius dan sulit dipahami. Setelah potensi ini dirangsang secara paksa, prajurit akan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Yang lemah tidak bisa melangkah lebih jauh, dan beberapa bahkan akan mundur. Dalam kasus terburuk, ada bahaya kematian. Bahkan jika tidak beruntung, efek sampingnya akan diteruskan ke generasi berikutnya ketika garis keturunan diturunkan di masa depan, sehingga potensi generasi berikutnya akan rusak. Bahkan keturunan talenta akan menjadi orang biasa. Kengerian efek sampingnya jelas. Karena itu, daratan melarang pemurnian pil jenis ini dan melarang penjualannya. Dia Anmin juga membunuh seorang prajurit aneh saat melakukan misi untuk mendapatkan pil kepunahan jenis ini dengan efek samping yang kuat, tetapi dia selalu menghargainya, tidak menunjukkannya, dan dia tidak berani mengambil risiko. Pada saat ini, He Anmin telah dipromosikan ke tingkat kaisar, tetapi dia masih tidak dapat menekan Tang Yi. Melihat ujian masuk akan berakhir, dia tidak punya pilihan selain membuat keputusan untuk mengambil pil kepunahan. Namun, jangan bicara tentang efek sampingnya dulu. Crazy Demon plus Extinction Pills, Warlord Level plus Potential Explosion,
kekuatan macam apa yang akan meledak, He Anmin juga sangat menantikannya. Chapter 312. Beraninya Anda membuat Tianmen sebagai musuh, kali ini lihat bagaimana kamu mati. He Anmin tampak dingin dan mendongak, menelan pil kepunahan. Setelah menelan pil kepunahan, leher He Anmin sedikit berputar, dan suara petir keluar. Di sekitarnya, tornado kecil yang aneh tiba-tiba muncul. Tornado aneh ini membuat He Anmin saat ini terlihat menakutkan. Momentum yang kuat juga meletus setelah He Anmin menelan pil kepunahan. Ketika dia menelan Crazy Demon dan sebelumnya dan naik ke kekuatan Warlord, momentum He Anmin sudah cukup kuat. Pada saat ini, dia menelan pil kepunahan, dan momentumnya ditingkatkan beberapa kali dan menjadi lebih kuat. Momentum ini, bahkan Tang Yi tidak jauh, juga merasakan tekanan tak terbatas. Hah! Menelan eliksir lain. Saat He Anmin mengambil pil satu persatu, nafas menjadi lebih kuat, dan wajah Tang Yi menjadi lebih jelek. Meskipun Tang Yi tidak tahu obat mujarab seperti apa yang ditelan He Hemin, tetapi sebelum He Anmin menelan obat mujarab, levelnya menjadi kaisar perang, kekuatannya menjadi sangat kuat, Tang Yi memberikan semua usahanya, juga baru saja diikat dengannya, pada saat ini He Anmin menelan yang lain, lalu sampai sejauh mana kekuatannya akan dicapai. Cerita bersambung di bawah ini. Menghadapi He Anmin pada saat ini, Tang Yi menjadi berhati-hati dan menatap He Anmin dengan cermat, memainkan semangat 12 poin dan menjadi sangat serius. Sejak datang ke benua Sengwu dan mendapatkan sistem, Tang Yi tidak pernah seserius ini. Pada saat ini, He Anmin, yang telah sepenuhnya menggunakan obatnya, tersenyum pada Tang Yixian, dan kemudian, dengan gerakan, ia dengan cepat bergegas ke Tang Yi lagi. Seperti sebelumnya, dia meninju ke arah Tang Yi dengan pukulan. Triknya masih yang asli, tetapi efeknya sangat berbeda. Saya melihat He Anmin membanting pukulan, Tang Yi merasakan nafas kehancuran dan kekuatan gunung-gunung dan laut di atas pukulan ini. Pukulan ini sangat kuat, jika dibandingkan dengan pukulan sebelum He Anmin mengambil pil kepunahan. Pada saat ini, pukulan itu setidaknya 5 kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Dengan kata lain, pukulan ini sekarang 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, kecepatan He Anmin juga meningkat sangat cepat. Sebelumnya, kecepatan He Anmin hanya setara dengan Tang Yi, dan paling banyak itu sedikit lebih cepat, tetapi setelah mengambil pil kepunahan, kecepatannya menjadi 2 kali lebih cepat dari Tang Yi. Jika Tang Yi tidak membuka pintu Liu Ling, matanya tidak bisa mengikuti gerakan He Anmin. Sekarang terus mengikuti, tetapi Tang Yi masih memiliki waktu yang sulit merespon pukulan yang begitu keras dan cepat. Tinju singa putih. He Anmin meninju Tang Yi lagi. Tang Yi bahkan tidak berpikir bahwa pukulan He Anmin akan menjadi sangat cepat, sangat sengit, dan jauh lebih baik. Dia tidak menanggapi sama sekali. Melihat pukulan-pukul, Tang Yi hanya bisa bergegas untuk memukul dan menahan pukulan He Anmin. Boom! Ada suara keras, yang berbeda dari hasil sebelumnya. Kali ini ketika pukulan He Anmin bertabrakan dengan pukulan Tang Yi terkejut, dan tubuhnya terbang keluar, jatuh dengan cepat ke kejauhan. Di udara, darah Tang Yi mengalir, menutup tenggorokannya, dan hampir menyemburkan darah dari mulutnya. Untungnya, dia mengepalkan giginya dengan erat, menahan darah, dan dia memiliki baju besi aura es, yang membantunya menahan sebagian dari kerusakan, kalau tidak dia akan terluka parah. Dengan paksa menstabilkan tubuh yang jatuh, mata Tang Yi sangat dingin, dan dia terbang perlahan, memandang ke seberang He Anmin. Kamu mati. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, Tang Yi berkata dengan dingin. Dia menatap erat ke arah He Anmin, nyala api berkobar di matanya, dan seluruh orang tampaknya mengenakan jaket api, yang tampak sangat marah. Oh, masih berani melawan sekarang. Masih berani mengancam saya. Saya sarankan Anda untuk menyerahkan darah Roh Kudus sesegera mungkin, sehingga saya masih bisa menunjukkan belas kasihan untuk meninggalkan Anda seluruh tubuh.
kata Anmin sambil menyeringai. Cerita bersambung di bawah ini. Tinggalkan aku seluruh tubuh. Aku melihat siapa yang meninggalkan tubuh yang utuh. Tang Yi menatap He Anmin dengan dingin, lalu berkata, kamu pikir kamu bisa mengambil obat mujarab dan kamu bisa meningkatkan kekuatanmu. Kenapa? Apakah kamu pikir kamu juga bisa? Haha, apakah kamu punya pil untuk meningkatkan kekuatan? Apakah itu kubis Cina? Apakah kamu mempromosikan satu untuk menunjukkan kepadaku? He Anmin meremehkan. Anda harus tahu bahwa gila setan sangat berharga, dan itu sangat berharga di pasar. Anda tidak dapat membelinya sama sekali. Jika ini bukan karena tugas ini, ketua distrik memberi He Anmin untuk berjaga-jaga, ia tidak bisa memilikinya sama sekali. Barang seperti itu. Belum lagi pil kepunahan. Larang memurnikan dan melarang penjualan barang, Anda bisa melihatnya, apalagi mendapatkan keabadian ini. Karena itu, He Anmin tidak percaya bahwa Tang Yi memiliki obat mujarab seperti itu. Benarkah? Kalau begitu biarkan aku melihatmu. Tang Yi Dao. Yang sedang berkata, hatinya tenggelam dan dia memasuki antarmuka sistem, eliksir yang sementara meningkatkan kekuatannya sangat jarang, semakin kuat eliksir, semakin besar nilainya dan semakin sulit untuk mendapatkan. Terlebih lagi, jenis obat mujarab yang digunakan oleh He Anmin untuk memungkinkan seorang raja perang untuk dipromosikan secara paksa ke tingkat kaisar perang bahkan lebih dihargai dan sangat berharga. Belum lagi seorang kandidat, bahkan jika itu adalah penguasa istana rumah barat, pikirkan jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus bangkrut. Tapi siapa itu Tang Yi? Dia adalah orang dengan sistem God of War. Selama dia memiliki poin God of War, hal-hal yang tidak tersedia di dunia luar dan hal-hal yang tidak dapat dia beli sudah tersedia. Namun, Tang Yi tidak berniat untuk sementara membeli obat abadi ini secara paksa meningkatkan kekuatannya. Dia memiliki pilihan yang lebih baik. Itu adalah pil atribut. Buka ransel sistem. Begitu berada di kapal perang Nether, dalam pertempuran itu, Tang Yi mendapat ribuan pil semua atribut kecil dan 100 pil semua atribut menengah. Namun, Tang Yi hanya makan 500 pil semua atribut kecil, dan sisanya disimpan untuk kebutuhan sesekali. Akumulasi periode waktu ini, ditambah dengan terbunuhnya lebih dari 20 raja perang seperti He Anmin, Tang Yi memperoleh lebih dari 100 pil atribut lengkap kecil. Ada lebih dari 600. Makan mereka semua, yang akan memungkinkan Tang Yi untuk secara instan menambahkan lebih dari 600 poin dari semua atribut, dan kebugaran fisiknya dapat ditingkatkan dengan cepat. Ini belum berakhir. 100 pil tingkat menengah tingkat penuh, satu dapat meningkatkan atribut total dari 10 poin Tang Yi, dan 100 dapat meningkatkan atribut total dari 1000 poin. Dengan kata lain, pil atribut lengkap kecil ditambah pil atribut lengkap tingkat menengah dapat membawa total setidaknya 1600 atribut lengkap ke Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan semua atribut 1600 poin, kekuatan Tang Yi dapat ditingkatkan dengan lompatan, apakah itu kekuatan atau kecepatan, atau kekuatan fisik, itu akan meningkat secara tak terbayangkan. Chapter 313. Makan semua pil dalam sistem ransel, tiba-tiba, seluruh tubuh Tang Yi, dan bahkan setiap sel, memiliki perasaan kuat. Ini terasa hebat, seolah-olah saya telah dipromosikan beberapa level secara berurutan. Ketika dia tidak makan pil atribut, Tang Yi merasa bahwa kekuatannya mungkin bukan masalah bagi Panglima Perang Bintang 8 atau bahkan Panglima Perang Bintang 9. Untuk Kaisar Perang Semu, dengan keterampilan seni bela diri canggih, dia mampu bermain sama. Setelah makan semua pil atribut pada saat ini, Tang Yi merasa bahwa bahkan di hadapan Kaisar saat ini, ada kemungkinan menang. Singkatnya, Tang Yi, yang telah memakan semua pil, telah menjadi lebih kuat. Dengan ujung mulutnya, Tang Yi memandang He Anmin dengan percaya diri, menunjukkan senyum cerah. Ada apa? Aku tidak punya obat mujarab untuk dimakan,
tapi kamu tidak bisa mengalahkanku, dan malah menjadi orang bodoh. Masih menyeringai. Haha. Melihat Tang Yi menyeringai, He Anmin tertawa tanpa ampun. Tidak, itu terlalu banyak obat keabadian, dan sekarang kamu benar-benar dilecehkan, jadi aku merasa sangat puas, kata Tang Yi dengan percaya diri. Oh, tidak takut angin mengedipkan lidahmu. Hanya menyombongkan diri tidak membuat perbedaan yang layak. Dia Anmin meremehkan. Apakah itu menyombongkan diri, kamu akan tahu setelah mencobanya. Kata Tang Yi ringan. Oke, aku harus mengatakan bahwa kekuatanmu sangat kuat. Kamu telah mencapai kekuatan ini ketika masih sangat muda. Bahkan jika kita meletakkannya di langit, tidak, bahkan jika itu di luar domain, itu juga jenius yang hebat, tapi tidak peduli seberapa kuat Anda sekarang, apakah Anda menyombongkan diri atau tidak, itu harus berakhir, membuang begitu banyak waktu kita dan memaksa saya untuk menggunakan semua kemampuan saya, Anda harus puas. Dia Anmin berkata pelan. Ya, ini sudah berakhir, tetapi orang yang akhirnya bukanlah aku, tetapi kamu. Tang Yi juga menjawab dengan tenang. Dengan mengatakan itu, dia tidak menunggu He Anmin bergerak kali ini, sosoknya berayun, dan dia bergegas menuju He Anmin. Aku bilang kamu tidak harus bekerja keras, bukankah baik untuk berdiri di sana dan menunggu kematian? Setelah aku meminum pil kepunahan, kecepatan dan kekuatan. Melihat Tang Yi bergegas, He Anmin sedang mencoba untuk mengejek dan menunjukkan kekuatan kedua belah pihak saat ini, tapi situasi di depanku tampak sedikit salah. Tang Yi di depanku, kecepatannya terlihat sepertinya jauh lebih cepat. Ketika He Anmin mengambil pil kepunahan, kecepatannya 2 kali lebih cepat dari Tang Yi, dan dia menyalahgunakan Tang Yi. Namun, pada saat ini, perbedaan kecepatan antara kedua belah pihak tampaknya tidak begitu besar, dan, menggunakan kata-kata visual, kecepatan Tang Yi sedikit lebih cepat daripada He Anmin. Lebih cepat daripada He Anmin yang memakan gila setan dan kepunahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, yang mengejutkan He Anmin bukan hanya kecepatan Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Saya melihat sosok Tang Yi melesat dan datang ke He Anmin dalam sekejap mata. Dengan tangannya terentang, dia meninju He Anmin dengan pukulan. Dia Anmin bahkan tidak memikirkannya, tapi dia menyambutnya dengan kepalan. Kedua belah pihak masih beradu tinju, sulit dan keras. Pada saat ini, He Anmin masih memiliki ekspresi santai dan nyaman. Ketika He Anmin ingin menyerang, kecepatan Tang Yi menjadi lebih cepat, tapi hasilnya harus sama seperti sebelumnya. Dia dapat meniup Tang Yi dengan pukulan, dan kemudian beberapa lagi. Tinju dapat memecahkan masalah Tang Yi. Tetapi hasilnya melampaui harapan He Anmin. Ketika tinju keduanya bertabrakan, He Anmin tiba-tiba merasakan kekuatan besar seperti gunung raksasa lewat. Kekuatan besar ini tak tertandingi, membuat tinjunya merasa kesemutan dan tekanan besar. Menyebabkan keringat dingin mengalir dari dahinya dan telapak tangannya. Pada saat ini, wajah He Anmin mulai mengencang dan menjadi sangat bermartabat, dia mengertakkan gigi dan bersikeras bahwa dia ingin menahan dampak dari kekuatan perkasa ini, tetapi tidak berhasil, kekuatan perkasa ini terlalu kuat, dan dia tidak sama sekali tidak bisa menolak. Boom! Pada akhirnya, He Anmin terpesona oleh Tang Yi, dan terbang di langit. Tidak mungkin, bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Setelah terbang lebih dari 10 meter, He Anmin menyelesaikan dampak kekuatan yang kuat, menghentikan tubuhnya, dan kemudian memandang Tang Yi dengan pandangan yang sulit dipercaya. Bahkan jika kecepatan Tang Yi menjadi lebih cepat, bahkan sekarang kekuatannya telah menjadi lebih kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Apakah mungkin untuk mengambil obat mujarab yang sementara meningkatkan kekuatan? Namun, He Anmin tidak melihat apapun yang dilakukan Tang Yi. Oh, apa yang tidak mungkin, kataku, kamu punya obat mujarab untuk dimakan, apakah kamu pikir aku tidak memilikinya?
Apakah benar bahwa kamu menjadi begitu kuat sekarang karena kamu mengambil obat mujarab seperti saya? Mustahil. Aku telah melihatmu sepanjang waktu, dan aku belum pernah melihat obat mujarab yang telah kamu ambil. Di bawah pengamatan saya, itu hanya tidak mungkin untuk mengambil obat mujarab. Dia Anmin tidak berbicara. Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Tang Yi tersenyum dingin, sosoknya bergerak lagi, dan bergegas menuju He Anmin. Tang Yi memakan semua pil di sistem ransel, bagaimana bisa He Anmin melihatnya? Bagaimana dia mengerti bagaimana Tang Yi mengambil eliksir? Tentu saja saya tidak mengerti. Mati. Dengan mata tertuju, Tang Yi meninju lagi pada He Anmin. He Anmin memegang hati yang beruntung dan berpikir bahwa Tang Yi hanya menerobos potensinya dengan keberuntungan, tidak minum obat sama sekali, jadi di hadapan pukulan Tang Yi, dia masih mengulurkan tangannya dan berjuang keras dengan Tang Yi lagi satu pukulan. Saya ingin melihat hasil kali ini, apakah akan sama seperti sebelumnya. Cerita bersambung di bawah ini. Tapi, boom. Dengan penuh semangat, He Anmin sekali lagi terbang keluar. Itu benar. Pukulan sebelumnya, Tang Yi bukan keberuntungan. Tidak. He Anmin sangat masih tidak mau percaya bahwa Tang Yi telah mengambil obat mujarab, dan dia tidak percaya dia bisa meningkatkan kekuatannya. He Anmin telah melakukan yang terbaik, tetapi ia masih gagal membunuh Tang Yi, yang membuat He Anmin sangat mati lemas. Aku berkata, ini bukan aku, tetapi kamu. Ini takdirmu. Kata Tang Yi ringan. Tidak, aku tidak percaya, ini tidak mungkin. He Anmin menggeram cemas. Oh, katak di dasar sumur. Dengan bibir jijik, Tang Yi berhenti berbicara omong kosong dengan He Anmin, memiliki energi yang cukup, dan memulai serangan sengit pada He Anmin. Mati. Tang Yi menekan He Anmin terbang selusin meter. Tang Yi berjalan dan mengikutinya, memukul dengan telapak tangan lain dan menerbangkan He Anmin selama lebih dari 10 meter. Dengan cara ini, di bawah penindasan keseluruhan kecepatan dan kekuatan, Tang Yi terpesona dengan satu pukulan dan satu pukulan. Dari awal hingga akhir, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Dia dipaksa untuk bertarung melawan Tang Yi atau langsung dipukul. 3 menit kemudian, kepalan tangan He Anmin pecah, dan luka besar dan kecil muncul di tubuhnya. 10 menit kemudian, wajah He Anmin merana, berkeringat, mulutnya pecah, dan tinjunya melihat si kurus. 20 menit kemudian, pakaian He Anmin rusak dan dia terluka parah. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia tampak sangat malu. Tidak, tidak. Seharusnya tidak seperti ini. Kamu tidak bisa sekuat itu. Ah. Setelah dipukuli oleh Tang Yi selama lebih dari 20 menit berturut-turut, He Anmin akhirnya tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan teriakan yang tidak mau. Wajahnya penuh kegilaan, sangat tidak mau, dan sangat tercekik. Melihat mata Tang Yi, itu sangat ganas. Jika matanya bisa membunuh orang, Tang Yi tidak tahu berapa kali dia meninggal. Sayangnya, tidak peduli seberapa enggan He Hemin, betapa frustrasinya, betapa dia membenci Tang Yi, di bawah situasi penindasan kekuasaan, apa yang dia lakukan sekarang sia-sia, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah jalan buntu. Ini sudah berakhir. Sementara He Anmin tertegun, Tang Yi menemukan celah dan meninju kepala He Anmin. Tinju ini, Tang Yi menggunakan kekuatan seluruh tubuhnya dan meledakkan kekuatan yang tak tertandingi. Boom! Dengan suara keras, kepala He Anmin diledakkan oleh Tang Yi dengan pukulan, seperti bola yang melambung, meledak berkeping-keping. Cerita bersambung di bawah ini. Merah dan putih, bercampur menjadi satu, tersebar dan berserakan, pemandangannya sangat menyedihkan. Dengan kematian He Anmin, pertempuran ini berlangsung lama, dan akhirnya berakhir. Chapter 314. Ding! Selamat untuk Tang Yi karena membunuh Panglima Perang, mendapatkan 65.421 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat karena keadaan khusus,
pemain memenuhi kondisi tantangan Leapfrog, hadiah tambahan 300.000 poin pengalaman, 100 poin God of War, dan 50 pil tingkat menengah. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan tinju inferior kelas dunia dan tinju liuli yang berwarna-warni. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi untuk promosi, level saat ini, 7 Star Warlord. Melihat notif ini dalam benaknya, Tang Yi sangat senang. Dia tidak berharap bahwa dia akan mendapatkan hadiah yang begitu kaya. Setimpal. Layak makan semua pil atribut. Awalnya makan pil atribut, Tang Yi masih agak tertekan. Setelah semua, pil atribut dapat ditukar dengan banyak nilai God of War. Nilai God of War telah terakumulasi ke jumlah tertentu. Dengan nilai-nilai God of War ini, Anda dapat membeli seni bela diri tingkat dewa. Mungkin Tang Yi memiliki pil atribut. Selain digunakan untuk keadaan darurat, saya juga ingin menyimpan lebih banyak, dan kemudian berubah menjadi pembunuh yang lebih kuat dan lebih ganas. Namun, kali ini dimakan sekaligus. Meskipun ia mengalahkan He Anmin dengan cara ini, Tang Yi masih merasa sedikit dirugikan. Tetapi ketika dia melihat hadiahnya, dia merasa nyaman dalam sekejap, dan perasaan kehilangan uang tiba-tiba menghilang. Sekarang, lebih dari setengah dari pil tingkat penuh atribut menengah yang telah dimakan kembali, dan mereka telah dipromosikan ke 1 tingkat, dan mereka telah memperoleh tingkat keterampilan seni bela diri. Seni bela diri inferior dari peringkat berikutnya dapat sepenuhnya menahan 50 pil atribut penuh tingkat menengah, dan bahkan melebihi nilainya. Di mana Tang Yi merasa dirugikan. Selain itu, telah dipromosikan 1 tingkat. Raja Perang 7 Bintang, kekuatan Tang Yi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, He Anmin, yang telah memakan iblis gila dan pil kepunahan, Tang Yi yakin bahwa ia bisa membomnya sampai mati. Kekuatannya sangat berbeda. Selain itu, bersama dengan liuli kuan berwarna-warni dari peringkat bawah, ada 3 jenis seni bela diri yang dikuasai di tangan Tang Yi. Banyak kekuatan. 2 seni bela diri surgawi dari Ice Miles dan Dance of Flames keduanya perlu mengumpulkan kekuatan sebelum mereka dapat digunakan. Ada waktu rilis tertentu. Kekuatannya kuat, tetapi tidak sangat cocok untuk bertarung dengan tingkat yang sama. Penghematan waktu begitu lama, orang lain dapat bergegas membunuh Anda dengan pisau, dan seni bela diri surgawi tidak berguna, jadi ketika berperang melawan musuh, tidak ada waktu yang baik, Tang Yi tidak akan menggunakan 2 seni bela diri ini. Cerita bersambung di bawah ini. Tetapi keterampilan tinju kelas rendah tingkat ketiga yang Anda dapatkan sekarang berbeda. Tang Yi melihatnya. Tinju liuli berwarna-warni, pemain meninju pukulan ke arah musuh, dan streamer warna-warni akan melekat pada tinju, setiap streamer akan menyebabkan 50% kerusakan pada musuh. Selain itu, ada peluang tertentu untuk merangsang efek khusus kromosom kehidupan. Kromosom kehidupan, pemain menggunakan glasir berwarna-warni untuk melawan musuh dan mengubah warna tubuh mereka. Jika warna tubuh musuh menjadi merah, serangan normal pemain berikutnya akan menyebabkan 150% kerusakan pada musuh. Jika warna tubuh musuh berubah oranye, serangan normal pemain berikutnya akan menyebabkan 200% kerusakan pada musuh. Jika warna tubuh musuh berubah menjadi kuning, serangan normal pemain berikutnya akan menyebabkan 250% kerusakan pada musuh. Jika warna tubuh musuh berubah hijau, serangan normal pemain berikutnya akan menyebabkan 300% kerusakan pada musuh. Jika warna tubuh musuh menjadi cian, serangan normal pemain berikutnya akan menyebabkan 350% kerusakan pada musuh. Jika warna tubuh musuh menjadi cian, serangan normal pemain berikutnya akan menyebabkan 400% kerusakan pada musuh. Jika warna tubuh musuh menjadi biru, serangan normal pemain berikutnya akan menyebabkan 450% kerusakan pada musuh. Jika warna tubuh musuh menjadi ungu, serangan normal pemain berikutnya akan menyebabkan 1000% kerusakan pada musuh.
Catatan, warna tubuh musuh setelah mengalami efek khusus, The Chromosome of Life, hanya dapat dilihat oleh pemain dan bukan oleh orang lain. Atribut seni bela diri inferior kelas dunia Liu Likuan berwarna-warni ini tidak terkalahkan. Meskipun kekuatannya mungkin tidak sebesar dua lainnya, itu bukan serangan jarak jauh, dan itu tergantung pada keberuntungan, tetapi itu tidak perlu mengumpulkan kekuatan dan dapat digunakan kapan saja. Jika efek khusus dipromosikan, itu dapat menyebabkan kerusakan hingga 10 kali lebih banyak. Bagaimana mungkin Tang Yi tidak puas dengan seni bela diri seperti itu? Ketika Tang Yi tenggelam dalam kegembiraan mendapatkan hadiah, He Anmin meninggal seketika karena kepalanya meledak, tubuhnya jatuh dari langit, dan darah di tubuhnya bergoyang di mana-mana. Secara kebetulan, darah itu berserakan di salib besar. Tidak, harus dikatakan bahwa itu ditaburkan di raksasa kurus. Begitu darah jatuh pada raksasa itu, segera mengeluarkan suara, zizi, seolah-olah telah direbus, dan kemudian diintegrasikan ke dalam tubuh raksasa itu. Raksasa mendapat nutrisi dari darah ini, kulit kurus tubuhnya tampaknya telah menerima nutrisi besar, dan tiba-tiba menjadi lembab, dan sepertinya tidak layu seperti sebelumnya, menunjukkan jejak vitalitas. Setelah beberapa saat, tubuh raksasa berkulit silang ini semakin kuat dan kuat. Dari dia, sebuah momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba meledak. Momentum ini telah memakan dua peningkatan dibandingkan sebelumnya. He Anmin, obat mujarab yang manjur, bahkan lebih menakutkan. Cerita bersambung di bawah ini. Selain itu, 100 kali lebih menakutkan. Momentum He Anmin, dibandingkan dengan momentum penyaliban raksasa ini, seperti semut, dan merupakan cucu-cucu dari cucu semut, jaraknya seperti celah. Segera setelah momentum yang menakutkan ini muncul, langit dan bumi berubah warna secara tiba-tiba, dan langit tanah suci Xiaoji dengan cepat redup. Apakah itu Tang Yi melayang di udara dalam keadaan linglung, atau kandidat lain yang tersebar di tanah suci Xiaoji pada saat ini? Mereka semua merasakan momentum besar ini dan tekanan dari gunung. Semua monster di tanah suci Xiaoji merasakan momentum dan paksaan ini, dan mereka gemetar ke arah raksasa kurus, menundukkan kepala mereka dalam penyembahan, berteriak di mulut mereka, tampaknya takut, tetapi juga takut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa gelap lagi? Gelap beberapa hari yang lalu dan sekarang gelap lagi. Bagaimana cuaca di tanah suci Xiaoji berubah begitu banyak? Ini bukan masalah cuaca, itu hal besar yang kita tidak tahu. Tidakkah kamu menemukannya? Pada saat ini, sepertinya gunung menekanku, dan semakin tidak nyaman. Aku juga. Tekanannya semakin kuat. Aku hampir kehabisan nafas, apa yang sedang terjadi? Yah, bukankah akan ada dewa yang datang? Atau bagaimana dunia bisa berubah warna dan membuat orang ingin menundukkan kepala untuk menyembah? Jangan bilang, aku tidak bisa memegang lututku. Apakah aku sudah berlutut? Dan tidak tahan. Chapter 315. Di tanah suci Xiaoji, semua kandidat melihat langit yang gelap di langit, menampakkan tatapan bingung. Beberapa hari yang lalu, Tang Yi menyebabkan perubahan cuaca ketika dibekukan selama ribuan mil, tapi kali ini, karena beberapa tetes darah tumpah pada raksasa kurus, perubahan cuaca lain terjadi. Langit benar-benar gelap dan suasananya menakutkan. Selain itu, terakhir kali Tang Yi hanya membuat langit hitam, dan paksaan seni bela diri dari Ordo Surgawi hanya terbatas pada ruang kecil. Namun, pada saat ini, seluruh tanah suci Xiaoji yang jatuh ke dalam kegelapan, dan semua orang merasakan momentum yang bergetar dan paksaan yang kuat yang tidak bisa ditanggung orang. Bahkan jika mereka berjauhan, para kandidat gemetar dan berkeringat untuk menanggung dalam menghadapi paksaan yang kuat ini. Baik. Begitu Tang Yi merasakan momentum dan paksaan, ia segera mengerutkan kening, tubuhnya dengan cepat terbang ke bawah, dan jatuh di depan salib besar. Saya bisa merasakan bahwa semua momentum dan paksaan datang dari raksasa kurus ini yang dipaku di salib ini. Berdiri di dekat salib,
Tang Yi merasakan momentum dan paksaan bahkan lebih besar dan lebih intuitif. Namun, pada saat ini, Tang Yi telah sangat meningkatkan kekuatan dan kemampuannya untuk melawan tekanan. Masih ada banyak perlawanan terhadap momentum dan paksaan ini, dan dampaknya tidak besar. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, ketika momentum dan paksaan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, nafas kehidupan pada raksasa kurus di salib benar-benar menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bukankah dia sudah mati untuk waktu yang lama? Kenapa? Melihat kehidupan nafas raksasa ini semakin kuat dan kuat, Tang Yi sangat bingung. Dia berkata bahwa mayat akan menghembuskan nafas kehidupan. Apakah ini sebuah kesalahan? Tapi yang membuatnya lebih tak terduga adalah, bahkan jika dia memiliki nafas kehidupan, setelah beberapa saat, kelopak mata raksasa itu sedikit berkedip, dan sepertinya dia akan segera bangun. Hidup. Hidup. Mayat yang sudah lama mati, apakah sudah hidup? Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Yi menatap lekat-lekat ke raksasa di kayu salib, mencoba melihat apakah dia benar-benar hidup, dan jika demikian, itu luar biasa. Setelah waktu yang lama, ketika nafas kehidupan pada raksasa menjadi semakin kuat, pada akhirnya, raksasa itu benar-benar membuka matanya. Pandangan tajam di kedua mata, benar-benar hidup. Wow! Pada saat ini, pada saat raksasa itu membuka matanya, angin menjerit, bebatuan terbang, dan gelombang kejut yang terdiri dari energi meletus dari tubuhnya, menyebar, dan akhirnya menyebar ke seluruh tanah suci kutub kecil. Momentum yang kuat dan paksaan horor yang berasal dari para raksasa bahkan menjadi lebih mengerikan, beberapa kali lebih mengerikan daripada aslinya. Namun, momentum dan paksaan yang menakutkan ini hanya mempertahankan kedipan mata, gelombang kejut menghantam seluruh tanah suci Xiaoji, dan menghilang tanpa membahayakan kandidat. Semuanya menjadi sunyi lagi dan kembali ke keadaan semula, seolah tidak ada yang terjadi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa raksasa yang telah mati selama ratusan tahun membuka matanya. Ini. Tang Yi membuka mulutnya lebar-lebar dan merasa sedikit aneh. Dia menatap raksasa yang menatapnya dengan mata besar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Nak, kau mengangkatku. Karena aku dibesarkan, mengapa kamu tidak menyelamatkanku dari sini? Setelah raksasa itu membuka matanya, dia melihat Tang Yi sendirian, dan kemudian matanya yang besar menatap tajam ke arah Tang Yi membuat suara yang dalam ke arah Tang Yi. Saya tidak melihat bagaimana raksasa itu berbicara, tetapi suara itu sepertinya datang dari segala arah. Setelah berbicara, ada gema. Bangkit kamu. Tidak, aku tidak dibangkitkan. Adapun untuk membiarkan aku menyelamatkanmu. Dikatakan bahwa nenek moyang Sifu memenjarakanmu di sini. Meskipun aku belum memasuki Sifu, aku masih menjadi bagian dari Sifu saat ini. Jadi aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tang Yi Dao. Apakah kamu dari Sifu? Suara raksasa itu membeku. Itu benar, jawab Tang Yi terus terang. Raksasa itu mendengus, dan suara rendah datang, berkata, karena aku tahu keluhanku dengan Sifu, kamu berani mengatakan bahwa kamu berasal dari Sifu, apakah kamu takut aku akan membunuhmu? Bunuh aku. Kamu tidak bisa turun, bagaimana cara membunuhku? Kata Tang Yi lucu. Sama sekali tidak peduli dengan ancaman raksasa. Kebangkitan raksasa adalah kebangkitan, tetapi setiap sendi tangan dan kakinya, dari kaki telanjang ke kepalanya, setiap inci, dipakukan dengan kuat ke salib dengan paku besar, dan dia ingin turun, kecuali mereka semua dilepas ketika saya turun, saya bahkan tidak bisa bergerak. Bagaimana saya bisa berbicara tentang pembunuhan? Meskipun nafas raksasa itu kuat, tetapi tubuhnya keriput, wajahnya pucat, dan arwahnya masih agak lemah. Dalam keadaan ini, sudah merupakan mukjizat untuk bertahan hidup, dan ingin menyingkirkan paku. Masih ingin membunuh. Itu lelucon. Selain itu, salib ini dan kuku-kuku besar itu tidak terlihat seperti apapun. Bagaimana hal seperti itu dapat dengan mudah dihilangkan?
Bahkan jika raksasa itu dalam masa kejayaannya, tidak mungkin untuk menghapus kuku besar ini. Siapa bilang aku tidak bisa turun? Raksasa itu mengatakan sesuatu yang membuat Tang Yi sulit dimengerti. Baik. Tang Yi menatap raksasa itu, agak bingung. Bisakah turun? Bisakah Anda menyelamatkan diri sebelum turun? Tetapi sebelum menunggu Tang Yi Duo, saya melihat bahwa raksasa itu memberi Tang Yi pandangan dingin dengan mata besar, dan kemudian perlahan-lahan menutup matanya. Segalanya menjadi sunyi lagi. Pada saat yang sama, setelah raksasa menutup matanya, napas kehidupan Tang Yi pada raksasa mulai perlahan-lahan melemah, dan akhirnya menghilang. Mati lagi. Pertama ledakan itu terjadi, dan kemudian melihat bahwa raksasa itu akan bunuh diri lagi. Untuk mengkonfirmasi apakah raksasa disalib selamat, Tang Yi merasakannya dengan hati-hati lagi, dan juga memeriksa sekali dengan teknik mata langit, tetapi hasilnya konsisten dengan penilaiannya, dan raksasa itu menutup lagi. Adegan aneh ini membuat Tang Yi sangat bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Nah, tiba-tiba raksasa itu dibangkitkan, dan kemudian dia mengatakan beberapa patah kata dan menutup telepon lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Mungkinkah raksasa ini sedang sekarat karena dia ingin membangkitkan dan mengatakan beberapa kata? Laporkan ke Yin Chao Difu setelah selesai berbicara. Apakah ini sakit? Tang Yi mengucapkan beberapa patah kata di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, bayangan bergegas menuju Tang Yi dengan sangat cepat. Karena Tang Yi membuka pintu enam roh, telinganya sangat tajam, dan ketika dia melihat raksasa disalib dengan linglung, dia sepertinya mendengar sesuatu, dan tiba-tiba firasat buruk naik di hatinya, memperingatkannya tiba-tiba. Matanya sedikit bergeser, dan Tang Yi menemukan bahwa benda yang mengangkatnya tanda peringatan adalah bayangan. Bayangan ini sangat cepat, dan napas berbahaya datang dari bayangan. Ya, nafas yang berbahaya. Tang Yi dapat merasakan bahwa bayangan ini dapat mengancam dirinya sendiri. Dalam kepanikan, Tang Yi buru-buru ingin bereaksi, tetapi karena bayangannya terlalu cepat, hanya sekejap mata sudah tiba di belakang Tang Yi. Tang Yi ingin menghindar saat ini, tetapi berbalik atau melawan, sudah terlambat. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.